Pembangunan IKN Nusantara dikebut, 16.000 pekerja didatangkan dan tak ada bedeng kumuh. Sebanyak 22 tower untuk rumah bagi para pekerja konstruksi IKN Nusantara sudah mulai terlihat. 22 tower ini untuk menjadi tempat hunian bagi 200.000 pekerja yang akan mulai membangun konstruksi atau gedung di kawasan inti pusat pemerintahan KIP IKN Nusantara. Di tahap awal tahun 2023 pembangunan, jumlah pekerja yang akan didatangkan sebanyak 16.000 pekerja tenaga terampil maupun tenaga ahli. Pembangunan hunian pekerja konstruksi ini menjadi awal dimulainya proses pembangunan berbagai gedung termasuk Istana Presiden berbentuk Garuda. 22 tower ini dibangun untuk menjadi tempat hunian bagi 16.000 pekerja konstruksi. Rencananya jumlah pekerja akan mencapai 200.000 orang, jelas Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus 2, BP2P Kalimantan II, Ari Setiarso Nugroho. Setelah kedatangan Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan IKN Nusantara, Tribun News dan Tribun Kaltim kembali berkesempatan untuk melihat perkembangan terbaru dari proyek Ibu Kota Negara yang baru pada akhir pekan lalu. Pantauan terakhir, Sabtu tanggal 5 November tahun 2022 pekerjaan bangunan tower setinggi 4 tingkat yang direncanakan akan dihuni oleh pekerja tahap pertama yang berjumlah 16.000 orang itu, sudah mencapai 50%. Tower hunian pekerja ini untuk mengantisipasi risiko kekumuhan baru di IKN Nusantara nantinya menjadi satu alasan utama hunian senilai kisaran Rp567 miliar itu dibangun. Jadi nanti tidak ada bedeng-bedeng yang biasanya terlihat kumuh. Oleh karena itu kita bangun hunian pekerja yang berbentuk tower yang jumlahnya 22 unit, jelas Ari Nugroho. Pembangunan 22 tower pekerja ini dilaksanakan secara cepat, targetnya 4 bulan selesai. Sehingga akhir tahun nanti sudah siap. Untuk mempercepat proses pembangunan, tower dibangun dengan metode modular dan menggunakan bahan baja ringan. Ari Setiarso Nugroho menjelaskan, dari 22 tower tersebut dibagi menjadi hunian bagi tenaga kerja ahli dan tower tenaga kerja terampil. Untuk tenaga kerja ahli, bangunan towernya sendiri berdaya tampung 288 orang. Sementara untuk tenaga kerja terampil, dibagi lagi tipe A dan tipe B. Untuk tipe A, bisa dihuni hingga 6.912 orang. Kemudian tipe B kapasitasnya 9.408 orang. Masing-masing kamar seluas 5 x 5 meter, ungkap Ari. Kata dia, untuk total daripada seluruh tenaga kerja konstruktif tahap pertama ini berjumlah 16.608 orang dan nantinya berlipat hingga mencapai 200.000 orang. Sehingga untuk 22 tower tersebut akan menjadi model percontohan atau prototipe hunian bagi pekerja maupun tenaga pendukung oleh pelaku pembangunan. Adapun dari bangunan hunian ini bersifat non-permanen. Dijelaskan Ari, bangunan tersebut karakternya dapat dibongkar pasang. Sehingga jika pembangunan IKN Nusantara nantinya sudah rampung, maka sisa material bisa dimanfaatkan kembali dan tidak meninggalkan banyak limbah. Ari menambahkan, pembangunan hunian ini merupakan wujud daripada memanusiakan pekerja agar dapat bekerja secara fokus. Diharapkan cara memperlakukan pekerja ini menjadi contoh bagi badan usaha lain. Kita tempatkan pekerja di fasilitas yang memenuhi. Ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum, seperti kesehatan, toko, dan lain sebagainya, tukas Ari. Bersumber dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, sedikitnya ada 8 fasilitas dalam konsep pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara. Berikut diantaranya: fasilitas akomodasi, fasilitas kesehatan, utilitas dasar listrik, air, sanitasi, fasilitas perbelanjaan, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi, dan fasilitas pendukung. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Iwan Supriyanto menjelaskan, tahap awal pembangunan jenis hunian didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak saat ini, yakni hunian pekerja konstruksi yang mana nantinya para pekerja tersebut akan mengerjakan proyek pembangunan IKN secara umum. Tahap awal yang harus disiapkan adalah hunian pekerja konstruksi.
Artinya, kita menyiapkan fasilitas akomodasi atau barak pekerja yang lebih sehat dan lebih baik untuk para pekerja konstruksi yang akan memulai pekerjaan di tahap pertama untuk IKN ini, papar Iwan. Adapun, konsep hunian pekerja konstruksi yang digunakan adalah tipe barak yang mana di dalam satu pintunya akan menampung beberapa pekerja. Jembatan Pulau Balang di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), yang menghubungkan Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir. Tribunnews.com/Yulis Sulistiawan. Konstruksi bangunannya juga menggunakan teknologi yang cepat bangun atau knockdown, bongkar pasang, ujarnya. Walaupun hanya berupa bangunan semi permanen, lanjutnya, tetapi memiliki ketahanan yang cukup panjang. Huniannya dipusatkan di satu tempat. Kemudian para penyedia jasa, sambung Iwan, yang akan bekerja nanti akan menyewa tower atau unit-unit sesuai kebutuhan. Dia berharap agar pembangunan hunian pekerja konstruksi bisa segera dirampungkan, sehingga mobilisasi awal pekerja dapat segera difasilitasi. Semoga bisa jadi rekor muri juga menjadi pembangunan tercepat, tandasnya. IKN Nusantara siap dihuni tahun 2024. IKN Nusantara siap dihuni tahun 2024. Pembangunan Ibu Kota Negara IKN, Nusantara rupanya telah menunjukkan titik progres yang tak bisa dipandang sebelah mata. Sesuai rencana, IKN di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur tersebut siap dihuni pada tahun 2024. Kementerian PPN menuturkan, daftar pertama penghuni IKN Nusantara. Klaster pertama pemerintah bakal menjadi yang pertama pindah ke IKN. Mencakup presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara. Termasuk di antaranya pejabat MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MK, Komisi Yudisial dan BPK. Pejabat fungsional perencana ahli utama, Kementerian PPN, Bappenas Hayu Parasati menuturkan, klaster pertama juga termasuk Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu Kementerian Triumvirat, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi pit kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila Presiden dan Wapres berhalangan dalam menjalankan tugas secara bersamaan. Selain itu kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya kementerian yang mendukung persiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR BPN. Lalu alat pertahanan dan keamanan serta kementerian, lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI Polri, Kejaksaan Agung dan sebagainya. Serta lembaga negara independen dan badan publik antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada kesempatan sebelumnya, Perry Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia, BI, menyatakan bahwa BI akan memulai mempersiapkan perpindahan Bank Sentral ke IKN pada 2023. Perry menyebut bahwa BI menjadi salah satu lembaga yang lebih dulu pindah ke IKN. Oleh karena itu, saat ini Bank Sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan perpindahan. Pemerintah juga telah menyiapkan rencana detail tata ruang (RDTR) untuk IKN Nusantara. RDTR mengatur tata ruang wilayah secara terperinci. RDTR yang disusun nantinya dapat menjadi jembatan bagi rencana tata bangunan dan lingkungan. RDTR sendiri memiliki fungsi sebagai rencana rinci dalam mengimplementasikan tujuan, strategi dan kebijakan penataan ruang, rencana struktur dan rencana pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten dan kota. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR) BPN, Hadi Cahyanto, menuturkan bahwa kawasan IKN memiliki 9 wilayah perencanaan (WP).
Sebanyak 5 di antaranya saat ini sudah selesai REDTR-nya, tinggal menunggu disahkan oleh Kepala Badan Otorita IKN. Prospek IKN ke depan merupakan kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang akan meliputi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan berbagai kluster. Sejumlah kluster tersebut antara lain industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, wisata kesehatan, bahan kimia dan produk turunannya serta energi rendah karbon. Penempatan IKN di Kalimantan tentu amatlah strategis untuk kemajuan Indonesia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, langkah besar ini haruslah didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Posisi Kalimantan sangatlah potensial untuk dijadikan sebagai super hub logistik untuk kawasan tengah timur dan utara Indonesia. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah dan punya agenda besar demi kemajuan negara. Salah satu langkah besar adalah menyambut pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN merupakan wujud perubahan, peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia sentris. Melalui pembangunan IKN, pemerataan pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa. Kehadiran IKN Nusantara di Kaltim diyakini mampu membawa perubahan besar bagi Kalimantan secara keseluruhan, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, terlebih infrastruktur yang pembangunannya akan menjadi lebih cepat. Syaparudin selaku Ketua Tim Wali Kota Samarinda untuk Akselerasi Pembangunan TWAP, mengatakan, kehadiran IKN pasti mampu membawa perubahan besar bagi Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Timur dalam percepatan pembangunan di segala bidang. Menurutnya, perubahan terjadi terutama di sekitar IKN atau kawasan penyangga IKN, seperti Penajam Pasir Utara, Pasir Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang, Balikpapan dan Samarinda. Keputusan untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan nampaknya menghadirkan komitmen serta semangat baru bagi masyarakat di Kalimantan. Pembangunan IKN juga merupakan hajat besar bangsa Indonesia. Hal ini tentu saja merupakan langkah konkret dari pemerintah untuk membangun sebuah kota yang modern serta wujud dari upaya pembangunan secara Indonesia sentris. Selain itu, IKN merupakan proyek yang terukur di mana pada tahun 2023, IKN akan siap dihuni. Jadi bagaimana menurut